Ngeri, tahun kelinci air 2023 diramalkan ahli Feng Shui akan terjadi bencana dahsyat. Itulah yang diramalkan dan diprediksi oleh ahli Feng Shui Qi Kusumo. Bencana tersebut konon berhubungan dengan air yang diramalkan pergerakannya dipicu oleh adanya gempa bumi. Benarkah sinyal akan bencana yang konon bakal terjadi tersebut sudah ditunjukkan melalui beberapa tanda-tanda alam yang akan terjadi, di mana kita manusia diharapkan peka untuk membaca tanda-tanda tersebut agar kita bisa terhindar dari bencana tersebut? Tak hanya bencana dahsyat, benarkah di tahun kelinci air 2023 diramalkan ahli Feng Shui bakal terjadi skandal heboh di panggung selebriti yang bakal menggemparkan publik? Di sisi lain, Denny Darko juga meramalkan tahun kelinci air 2023 akan ada harapan baik di bidang ekonomi. Harapan itu muncul di tengah bayang-bayang gelap terjadinya resesi ekonomi dunia akibat berbagai hal, yaitu pandemi COVID-19. Lantas, seperti apa pula para selebriti menanggapi dengan meramalkan berbagai bidang yang mereka tekuni di panggung hiburan, seperti model, fashion, kecantikan, dan sebagainya. Sementara itu, menghadapi berbagai ramalan di tahun kelinci air 2023 yang memiliki bayangan gelap yang cukup lebar, seperti apa saran pemuka agama agar kita bisa terhindar dari berbagai kejadian buruk yang diramalkan bakal terjadi di tahun 2023? Bekal apa yang harus kita bawa sebagai penuntun jalan kita dalam melangkah di tahun yang diramalkan akan terjadi banyak bencana dan skandal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger, ramalan ahli Feng Shui untuk tahun kelinci air 2023, konon terjadi banyak hal yang tidak baik yang menciptakan gonjang-ganjing di alam di mana kita berpijak. Di antaranya yang cukup mengejutkan adalah ramalan akan terjadi suatu bencana dahsyat. Konon bencana tersebut akan berhubungan dengan air dan diramalkan akan terjadi di tahun kelinci air 2023. Namun, diramalkan pula bahwa pergerakan air tersebut dipicu oleh adanya pergerakan gempa bumi. Namun dalam ramalan tersebut diungkapkan bahwa memang akan banyak terjadi bencana alam. 2023 itu namanya kelinci air. Di awal tahun itu banyak hal yang menurut saya hitungannya kurang baik. Karena sambungan dari harimau kepada kelinci itu secara teknis binatangnya binatang pemangsa makan kelinci. Jadi di tahun ini 2023 di awal tahun banyak hal yang sebetulnya agak kurang baik, gunjang-ganjing. Kalau dari perhitungan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi ke depan, dari progres yang berjalan, kelihatannya memang akan terjadi beberapa peristiwa-peristiwa besar menyangkut alam semesta. Karena unsurnya air yang banyak gerakan-gerakan air. Dari mana? Dari pergerakan gempa. Akan ada banyak lagi ke depan, karena pas proses, terutama peralihan nih, antara tahun ini 2022 ke 2023. Dan yang pasti sedih banget
ini hal yang ya bencana alam itu kan kita nggak pernah tahu ya gitu, jadi tidak pernah bisa diprediksi kenapa, kapan dan bagaimananya, tapi yang pasti sekarang ini adalah waktunya kita untuk bergerak sesama kepada sesama saudara-saudara kita untuk membantu di sana. Kayaknya seperti fenomena alam gitu ya, dan terjadinya mau menjelang akhir tahun ya. Saya sendiri sebagai orang biasa juga ya kita selalu berserah diri aja sama Allah yang Maha Kuasa. Terkait bencana alam yang diramalkan ahli Feng Shui akan terjadi, hal itu konon terlihat dari tanda-tanda yang disuguhkan oleh alam sekitar kita. Karena itu, Ki Kusumo sebagai salah satu ahli Feng Shui menghimbau kita agar peka terhadap tanda-tanda alam yang terjadi di sekitar kita. Hal itu bertujuan agar kita bisa terhindar dari bencana atau bisa selamat dari bencana alam yang diramalkan akan terjadi lagi. Dari berbagai hal, pertama alam semesta. Alam semesta kita ini sudah tua. Jadi kalau kita bicara umur, sama seperti nenek-nenek. Kayak kakek, sudah terbatuk-batuk, sudah jalannya merangkak-rangkak. Banyak hal yang kurang baik karena manusia juga. Hasil alamnya diambil tanpa ada pembaharuan yang madani yang mencukupi. Di sisi lain digali, sisi lain dibongkar, tapi pembaharuan atas pembongkaran tersebut kurang. Makanya tidak sangat masuk akal kalau tiba-tiba terjadi gempa sana sini. Kena kiri kanan bawah atas semua udah pada bolong, pada berongga. Sementara perbaikan nggak ada. Pergeseran secara geografis sudah terjadi di mana-mana. Jadi kalau dibilang sama dengan dulu ya udah jauh pergeserannya, udah nggak sama. Jadi masalah terhadap alam semesta, terhadap bumi ini sudah banyak. Akan ada banyak lagi ke depan, karena pas proses, terutama peralihan nih, antara tahun ini 2022 ke 2023. Ya doanya harapannya semoga Indonesia kita semuanya aman, kita bisa kerja, cari makan untuk keluarga, semuanya sehat dan dijauhkan dari musibah yang macam-macam ya teman-teman ya. Amin. Tabah ya, kalau banyak kerusakan itu memang alam nggak ada yang bisa tahu ya. Jadi ada hikmat di balik semua itu. Tak hanya bencana alam, ahli Feng Shui juga meramalkan bahwa di panggung selebriti akan terjadi skandal hebat yang menggemparkan publik di tahun kelinci air 2023. Skandal tersebut akan meledak kencang seperti kembang api. Namun dengan cepat pula skandal tersebut menghilang sebagai efek dari tahun kelinci air. Selain itu, di kalangan selebriti diramalkan bakal terjadi banyak peningkatan kasus para selebriti yang akan menggemparkan publik. Namun, berbagai kasus tersebut akan dengan cepat mereda. Kasus selalu tiap tahun menahun selalu ada. Tentu di tahun ini, di tahun depan ini 2023 ada kasus heboh. Mungkin lebih cenderung kalau saya bilang tuh lebih ke arah skandal ya. Skandal, ada banyak skandal yang berkaitan dengan pejabat-pejabat wilayah. Dan ini juga cukup memberikan contoh tidak baik kepada orang-orang di bawahnya sehingga melebar gitu kemana-mana. Tetapi karena tahunnya tahun air, kasus itu gampang naik, gampang turun. Jadi begitu meledak, begitu hebatnya, tapi terus hilang. Bam, hilang. Kenapa? Karena kalau sebuah ledakan itu namanya api ya. Karena unsur yang muncul di besok itu adalah air, begitu bam, kena unsurnya air, turun. Jadi banyak kasus besar yang meletup tapi hilang. Perceraian tuh menurun, tidak terlalu naik, tapi kasus artis meningkat. Yang melahirkan lebih banyak. Jadi karena unsurnya air itu kesuburan, hal viral ya. Hal viral itu begini. Ini kan artinya sesuatu yang luar biasa ya, yang tidak diperkirakan ya. Yang viral justru biasanya yang negatif sih. Kalau saya lihat lebih pada hal yang kadang-kadang hal positif bisa naik, tapi di 2023 itu banyak justru hal negatif yang lebih naik ke atas. Hal yang kurang baik yang lebih naik ke atas. Tetapi gini, jadi kelebihannya tahun 2023 itu kena unsurnya air. Sebentar letupnya tam. Kena unsurnya air.
Kalau tahunnya tahun api, gulung-gulung, wah lebar jadinya. Makna tahun 2022 ini banyak banget keberkahan dan ujian juga dari yang di atas gitu. Jadi ujian-ujiannya itu benar-benar yang gak ada habisnya. Geger, di tahun kelinci air diramalkan ahli Feng Shui bakal terjadi bencana dahsyat. Lantas seperti apa pula Denny Darko meramalkan kondisi ekonomi di tahun kelinci air 2023? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dery Sinatria. Pemirsa jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 3 kali ya. Dari Senin sampai Sabtu. Nonton terus. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Heboh prediksi ahli Feng Shui di tahun kelinci air 2023 yang konon akan terjadi bencana alam dan skandal hebat. Heboh pula ramalan Denny Darko terkait tahun 2023 di mana akan ada harapan baik di bidang ekonomi. Di tengah gaung akan terjadi resesi ekonomi secara global, Denny Darko melihat ada pertumbuhan yang baik di tahun 2023. Pertumbuhan tersebut menurut ramalan Denny Darko menjadi modal yang baik bagi ekonomi kita bisa bertahan. Namun dalam ramalan Denny, dalam kondisi tersebut harap untuk dihindarkan aksi ekspansi secara besar-besaran. Sebenarnya pertanda yang baik karena di sini ada tapal kuda dan daun tehnya mengumpul di sini. Dan kita lihat tapal kuda dan juga lambang wajik ini tadi. Ini adalah lambang keberuntungan dan juga fortune yang melimpah. Jadi di luar bahwa semua orang menggaungkan tentang resesi, ternyata tahun ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Betul, karena tahun sebelumnya mungkin perekonomian tidak berjalan dengan baik. Tetapi di kemudian nanti ini 2023, ternyata orang-orang ini dengan ketangguhan mereka, kita semua yang akhirnya ini tersisa dari pandemi yang ada, kita kehilangan sahabat-sahabat kita banyak kehilangan usaha-usaha kita. Yang masih bertahan ini akan lebih tangguh lagi. Dan ternyata walaupun kondisinya resesi, ini akan banyak sekali harapan, banyak sekali usaha yang baru, banyak sekali hal-hal yang akan bisa sangat promising terjadi ke dalam kita, bisnis kita, dan orang-orang di sekitar kita secara general. Sehingga kalau kalian ternyata lebih percaya dengan narasi tentang resesi, semuanya akan gelap dan sebagainya, maka kalian akan jadi orang yang merugi. Adanya harapan di bidang ekonomi dalam ramalan Denny Darko. Lalu seperti apa para selebriti menanggapi soal prediksi yang akan terjadi di tahun 2023 dalam kiprah mereka masing-masing? Perubahan apa yang akan mereka lakukan di tahun kelinci air 2023, baik dalam diri mereka maupun dalam bidang karir yang mereka tekuni, model, fashion, kecantikan, dan sebagainya. Ini kan 2022 ya? Gak jelas, Wak. Ini potongan rambut model apa nih, Bang? Ini model namanya, kalau kemarin aku bilangnya kan ada cepmek ya. Ini namanya cerah. Cerah apa nih, Bang? Cepat berserah. Rambut saya nanti di 2023 akan berubah. Bukan karena tren fashion, tapi karena keperluan kerjaan. Saya akan memainkan karakter dan harus mengubah rambut dan juga beberapa fisik sedikit. Mungkin pendek, agak keribu. Kalau dandanan, pasti harus nanya ke istri. Mungkin akan kembali ke dandanan yang lebih maskulin. Saya udah mulai ngerasa aneh dengan diri saya dengan dandanan aneh-aneh. Rambut mungkin banyak berubah sih. Sama berat badan mau kurusin. Ya, fashion 2023 tuh masih di warna-warna cerah seperti warna lilac ya. Anaknya Pak Presiden kemarin kalau nggak salah pakai warna lilac tuh.
itu adalah warna tahun depan. Warna kuning kembali hadir, denim kembali hadir, jeans, dan juga laser cut. Tuh baju-baju dengan laser cut itu akan kembali hadir. Sebenarnya ini pemutaran fashion aja, tapi but then again kalau bicara tentang tren fashion itu kembali ke kita semuanya sih. Karena kan kita nggak bisa mengikuti tren itu sendiri kalau nggak cocok buat kita. Jadi ya stylenya bisa disesuaikan. Kalau untuk anak-anak muda tuh masih gila-gilanya banget sama sneakers. Itu sneakers gila banget ya. Khususnya para pecinta sneakers buat anak-anak muda dengan warna-warna terang itu akan terus bermunculan. Dan juga wording ataupun grafik desain yang dipakai buat kaos, buat sweater. Street style akan selalu menjadi fashion styling 2023 nantinya. Yang dimana kalau kita bicara tentang street style itu artinya kan kebebasan dalam bergaya, dan itu juga masih digemari sekali sama anak-anak muda. Jadi I would say street style itu tetap menjadi satu favorit lah buat orang Indonesia. Oke, jadi untuk berbicara tren fashion seperti apa yang ada di tahun 2023, aku di bulan Februari, tepatnya di tanggal 15, 16, 17, aku akan membuat sebuah pagelaran fashion. Di mana pagelaran fashion itu bukan hanya saya yang memperagakan busana koleksi saya, tapi saya membuat event yaitu Fashion and Trade, di mana saya mengajak 12 teman-teman desainer yang memiliki brand, dan mereka bisa mempromosikan karya mereka di hadapan bukan hanya penggemar fashion tapi buyers dari dunia. Kiblatnya ya insya Allah Indonesia punya kiblat sendiri ya gitu. Jadi dalam berpakaian di Indonesia sekarang sudah banyak banget brand-brand fashion yang memang sudah kuat, sudah memiliki fondasi yang kuat di Indonesia dan akan siap go internasional gitu. Jadi aku sudah membuat sebuah rencana yang akan berkolaborasi dengan 12 desainer lainnya. Alhamdulillah kulit saya makin bagus, badan saya juga stabil gitu kan. Jadi ya mempertahankan dengan gaya hidup sehat ya pastinya insya Allah membuat umur juga jadi lebih panjang. Masih tetap tadi saya bilang tuh berkecimpung di dalam potongan polem ya atau potongan rata gitu. Dan dari tahun ke tahun masih begitu terus. Karena ini adalah transisi daripada pewarnaan rambut masyarakat atau orang di dunia gitu loh. Kalau saya pribadi, saya lebih senang polem itu larinya ke potongan rambut kayak artis kita tuh kayak Syahrini ya, potongan-potongan yang polem yang seperti itu. Jadi di saat dia lagi tidak sibuk pun, di saat dia sedang misalnya dia sakit atau misalnya dia cuma di rumah, tapi potongan tersebut itu tidak berbentuk kayak huruf A banget. Denny Darko ramal tahun 2023 akan ada harapan baik di bidang ekonomi. Lantas, apa saran yang disampaikan pemuka agama dalam menjalani tahun 2023 agar terhindar dari berbagai cobaan dan bencana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Mengejutkan, Denny Darko ramal di tahun 2023 akan ada harapan baik di bidang ekonomi. Sementara itu, menghadapi ramalan terkait adanya kejadian buruk di tahun 2023, pemuka agama memberikan saran agar di tahun kelinci air kita bisa terhindar dari berbagai kejadian buruk, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti rajin beribadah dan bersedekah, bertakwa, serta menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Hal itu menjadi senjata utama bagi manusia beriman agar bisa memasuki tahun 2023 dengan harapan, bukan dengan ketakutan. Untuk menghadapi 2023 dan mengakhiri 2022,
ada satu kiat yang terbaik dalam setiap jejak kehidupan kita. Hidup itu 3 periode, bil amsi, hadal yaum, sumal ghad. Yang kemarin, hari ini, dan besok. 2022 ini sebenarnya subhanallah banyak peningkatan perbaikan, spesialisnya dari sisi agama, dari sisi keimanan. Corona kemarin banyak orang yang berdatangan ke masjid, banyak orang yang ingin ibadah. Ini kan satu teguran ujian yang sangat indah. Jadi ketika diuji kita ada ketakutan. Dan orang yang paling hebat itu adalah yang menciptakan ketakutan kepada Allah. Ini orang yang berani menciptakan ketakutan kepada Allah. Kita berani meninggalkan kemaksiatan, berani meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Ini adalah orang yang paling berani. Takut sama Allah, ini orang yang berani. Tapi kalau orang yang berani kepada Allah, ini sebenarnya orang yang takut. Orang yang takut, artinya dia tidak mau meninggalkan hal-hal yang berbau duniawi atau maksiat karena takut ketinggalan urusan dunia, sehingga dia berani pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2022 banyak ujian, banyak pelajaran, banyak peringatan yang membuat iman kita menjadi dahsyat. Insya Allah ini bakal berkah. Ke depan itu nggak ada orang yang bisa ngebaca. Adapun ramalan-ramalan tentang resesi, tentang kiamat, tentang gejolak alam, ini sekedar ramalan mereka. Memprediksi daripada keadaan bumi dan lain sebagainya. Tapi intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan kapan waktunya kiamat, kapan adanya bencana dan lain sebagainya. Itu salah satu takdir mubromnya Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Ada juga takdir mu'alak yang mampu dirubah oleh manusia. Intinya hadapi saja hari esok atau masa depan nanti dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan hari ini pengalaman. Insya Allah kalau ada perubahan, esok nanti kita memiliki harapan yang terindah. Jangan takut dengan ramalan yang ada, tapi insya Allah hadapi saja dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada tempat selain kita menyembah kepada Allah dan berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Introspeksi diri, bermuhasabah diri. Semakin ada peningkatan tahun, semakin bertambahnya tahun dunia, berarti kan semakin bertambah tua usia dunia ini. Kalau orang yang sudah tua, ya minimal banyak pendekatan diri. Ketika dunia ini sudah mulai tua dan banyak diguncang oleh bencana, yang lebih indah adalah pendekatan diri kepada Allah. Koreksi diri. Sebab dengan cara poya-poya, dengan cara euforia dan lain sebagainya, ini namanya kita bersenang-senang di antara ketuaan bumi ini. Bagusnya ketika bumi ini sudah mulai tua, hayo dari kerentaan itu kita koreksi diri agar menjadi lebih baik lagi. Belajar dari yang kemarin, insya Allah 2023 aman. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.